Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, terus gimana? Alhamdulillah kalau lo udah beli mobil lagi. Ya masih gini-gini aja, bersyukur aja. Hebat, bagus mobil lo dong. Kenapa sih Tatang? Masih pakai motor butut? Oh, ya kita doain aja biar dia juga bagus rezekinya. Nggak boleh ngomong gitu. Kita doain biar maju sama-sama teman kita. Iya. Iya. Kagak juga. Pokoknya kita doain. Biar semuanya. Iya, ntar ngobrol lagi ya. Salam Tat. Serius banget nih teleponnya. Wah, Tat. Serius bener, telepon siapa? Temen. Kenapa nih? Cerita dia habis beli mobil lagi, Tat, katanya. Bagus dong. Bagus. Tapi ya dengernya kurang enak aja, Tat. Memang? Karena dia nyeritain temen aneh juga ada satu lagi, katanya masih pakai motor butut aja dari dulu. Gitu, udah muka butut, motor butut, katanya gitu, Tat. Itu gimana kalau gitu tuh, Tat? Ya itu penyakit hati. Ngeremehin orang tuh termasuk salah satu penyakit hati. Penyakit, dia sehat, Tat, hatinya agak sakit, kagak leper, Kak. Penyakit hati itu maksudnya apa ya? Akhlak gitu. Akhlaknya kurang baik, kurang bagus. Oh, hepatitis gitu? Hatinya sakit? Jadi apa ya, perilaku. Oh. Badan sehat, tapi kalau moral hati rusak, itu jadi nggak laku. Kadang-kadang kita ngelihat ya, orang-orang yang lumpuh, tapi dia mulia. Ada orang buta, tapi dia mulia. Kita kalau ngeliat orang cakep nih, belagu, itu udah tetap aja kita nggak demen gitu. Bener. Apalagi udah jelek belagu. Nggak ada orang jelek. Oh iya. Ya, ini juga penyakit hati tuh. Oh iya deh. Iya. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Amin. Amin. Sehat pemirsa semua. Assalamualaikum. Nih ibu-ibu dari mana, Den? Ini ibu-ibu dari Bogor. Bogor. Dari Bogor ya Bu ya? Tuh, aduh. Majlis 2. Oh, Japut. Ini dari? Tinggi Manajemen Asuransi. Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi. Trisakti, weh, subhanallah. Iya. Jadi pemirsa, itu dia tema kita malam hari ini tentang penyakit hati. Ya pemirsa, Allah ngelihat bukan cuman yang kelihatan loh. Tapi Allah ngelihat juga yang tidak kelihatan. Ayat yang udah pada apal banget, itu diantaranya kan ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah. STMA Trisakti, ya. Yang apal 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ada? Ada, siapa? Ini ada hadiah nih 100.000. Oh iya, tapi kalau salah lu bayar 100. Kalau saya bacain nih, ibu-ibu pasti hafal. Karena sering dijadiin wirid kan. Kalau menjelang tidur, 3 ayat terakhir nih kudu dibaca deh. Itu tentang penyakit hati itu, Tat? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Perhatikan nih, Den. Ya. Wa in tubdu. Ya. Ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Sahabat-sahabat Rasul, mahasiswa-mahasiswi Trisakti dan pendengar, pemirsa dimanapun saudara berada, dan juga ibu-ibu, Denny, Toto, CS. Sahabat-sahabat Rasul waktu turun ayat ini, pada ketakutan semua. Pada nangis, pada ngeri.
Kenapa, Tat? Dia bilang kalau gitu kita nggak bakal selamat dong dari pandangan Allah. Karena apapun yang kalian tampakkan, apa yang kalian sembunyikan, semuanya Allah tahu dan Allah hitung. Jadi kata sahabat tuh, kalau gitu kita mau kemana nih gitu. Ini ada orang nih gendut banget lewat, terus kita ngomong dalam hati doang. Kira-kira ngomongnya ketahui ya? Ngomongnya apa kira-kira tuh? Gendut amat sih. Itu dihitung, subhanallah. Apalagi sampai keucap. Ih, ngeliat orang gertak di sini aja udah kecatat tuh, Tat. Udah kecatat, Allah tahu. Makanya jangan sampai hati kita tuh punya penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ada orang-orang yang la yash'urun, ada orang-orang la ya'lamun. Nih coba, balik lagi Dedet. Ya. Soalnya ada orang-orang yang memang dia tuh nggak sadar kalau dia lagi sakit. Ada orang-orang yang la yash'urun. Ada orang-orang la ya'lamun. Ada orang yang dia nggak sadar kalau dia itu sakit. Ya, ada orang-orang yang nggak tahu bahwa dia itu sakit. Tugas kita adalah ngingetin. Dan malam hari ini kita belajar supaya kita sadar, supaya kita tahu. Termasuk saya juga, insya Allah mudah-mudahan ikut belajar malam hari ini. Amin, kita belajar bareng-bareng tentang penyakit hati. Kita juga punya bintang tamu yang pada awal karirnya pernah sangat dilecehkan. Tapi dia bisa berhasil. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Penyakit hati, pemirsa. Mm-mm. Apa aja itu, Tat? Selain riak tadi, Tat. Ayo penyakit hati apa aja? Pemirsa ada yang tahu penyakit hati apa aja? Apa? Syirik. Dengki. Nah, terus dendam. Terus mewekan juga tuh. Ambekan. Benar itu benar. Pengalaman ya? Apalagi Pak, Bapak banyak nih. Ya, yang Bapak rasain aja Pak. Bercanda Pak ya? Iya. Benar itu penyakit hati. Putus asa, deluser, galau. Iya. Terus apa lagi Bu penyakit hati? Suzon. Ya. Terus? Sukro makanan enak saya suka Tat. Bergunjing. Ya. Bergunjing tuh udah nampak. Ya. Dia udah. Tapi ya itu juga asalnya dari dasar dari hati. Apalagi termasuk merasa sempit juga ya. Sempit. Maksudnya nggak bersyukur tuh penyakit hati juga. Merasa kurang terus. Pesimis juga penyakit hati. Banyak loh penyakit hati. Banyak tuh. Itu Tat, contoh-contohnya tuh. Iya benar. Kalau kayak dengki, seneng ngata-ngatain orang. Ya seneng ngelihat orang susah ngelihat orang lain seneng. Ya seneng ngelihat orang lain menderita ngelihat orang lain seneng. Nah ini nyambung. Pas sama bintang tamu yang mau kita undang. Siapa? Pernah sangat dikecilin sama orang Tat. Oh. Pernah dagang juga di Pancoran, di bawahnya pernah dagang gorengan Tat. Oh mono. Tapi sekarang ayam bakarnya tersebar di mana-mana. Dan gak pernah stereo dia. Maksudnya? Mono terus. Oh iya. Namanya itu. Penyakit hati nih, penyakit hati. Ngeledek. Ntar orang datang minta maaf. Ya. Saya minta sambutan untuk Mas Mono. Saya tahun 2001 memberanikan diri jualan ayam bakar. Dan saya belum mengenal ada ayam bakar A, B, C saat itu. Dan saya jualan pun juga masih ngasong di depan salah satu kampus di Jakarta Selatan, di kawasan terdekat di sana. Dan alhamdulillah dari saya jualan 5 ekor, 6 bulan kemudian saya bisa menjual sampai 80 ekor ayam. Dan alhamdulillah saat ini saya punya karyawan, saya menerapkan program spiritual company. Jujur saat ini saya sebenarnya tinggal mensyukuri nikmat yang ada. Karena barang siapa yang mensyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Dan saat ini seluruh karyawan saya menerapkan program spiritual company, yaitu dengan sholat duha sebagai absensinya. Dan kita juga ada program tausiah, kita ada ngaji, gerakan sholat, bacaan wudhu, itu kita kawal. Termasuk tidak boleh merokok,
termasuk sholat Jumat pun outlet kita di saat sholat Jumat tutup untuk memberikan kesempatan karyawan kami yang laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan kita juga ada program nanti ke depannya lebih banyak lagi karyawan yang saya umrohkan. Dan termasuk bagaimana kita buka outlet, kita selalu berdoa dan kita sholawat. Dan kita juga di kantor pun kita pasangkan audio murotal seperti itu. Iya. Mantap. Ada 5 perkaranya. Iya. Sudah sukses tapi tetap rendah hati. Amin. Wes, mantap. Berkah. Saya ambil berkahnya Tat. Kalau Iya, bener. hebat. Pegang palanya pegang. Iya, hati saya rentan. Sama, saya juga. Amin. Kalau nyari Sehat. Alhamdulillah. Ini sahabat baru saya, Tat. Saya juga baru kenal. Jadi nambah saudara. Iya, benar. Biasanya saya kenal sama ayam-ayamnya doang. Sekarang sama yang punya. Nah. Mas, kita lagi Ya. ngobrol tentang penyakit hati. Ini kurus nih penyakit hati juga nih, Ustaz. Iya. Kalau ini emang model kan nggak boleh terlalu gemuk, Bu. Kalau foto model terlalu gemuk di catwalk jalan nggak bagus. Mas Mono Iya. pernah ngalamin nggak? Ya pernah pastinya. Dikecilin orang. Sering. Ya termasuk orang tua saya sendiri ya, bagaimana saya disekolahkan paling tinggi di antara keluarga saya. Sampai S3 saya, Mas. Waduh. SD, SMP, SMA. Ya. Saya kira ini. Dan ternyata saya di Jakarta cuman dagang gorengan, ngasong dari SD ke SD, dari komplek ke komplek. Yang sehari cuma dapat duit 15.000, 20.000 dan kadang maghrib baru pulang. Jadi saat itu saya jujur malu. Terus orang tua saya bilang, daripada kamu cuman di Jakarta dorong gerobak, udah balik lagi aja lah ke kampung. Seperti itu. Jadi tamparan keras ya saat itu. Di saat bapak saya meninggal, saya juga nggak bisa pulang. Seperti itu. Jadi saya punya dendam nih. Dendam positif ya, tapinya bukan penyakit hati bahwa saya harus bisa merubah diri. Ya, bisa membahagiakan saya punya orang tua yang tinggal ibu, membantu keluarga-keluarga saya gitu. Dan waktu saya dagang gorengan pun ya orang juga melihat saya ini bukan sebelah mata lagi. Kalau dilihat sebelah mata masih mending dilihat ya. Ini saya nggak dilihat sama sekali gitu loh. Artinya saya juga tinggal di ukuran 2,5 kali 3 meter. Disitulah saya tidur dengan alas kardus saat itu. Bagus latihan di kuburan, Mas. JR. Nah di situ saya masak juga sering dilemparin dengan batu ya kan, Dapurnya karena sering kompor dilemparin? saya kan berisik pakai minyak tanah. Itu kadang jam 3 pagi saya ke pasar. Tahun jam berapa 4 itu? Sebelum Masehi kayaknya Ustaz. Kelamaan kayaknya. Tahun 2001 Ustaz. 2001. Iya saya dagang Oh, gorengan. belum lah, cepet deh perkembangannya ya. 10 tahun. Sekarang udah berapa outlet? Hampir 40 dan Oh, insya Allah banyak loh. akan dibuka di Malaysia juga. Tepuk tangan dulu, mantap. 40. 40. Buka di Malaysia juga. Nah pada Ya. waktu itu, waktu Mas Mono ngalamin kejadian-kejadian itu, gimana Mas? Nenangin diri, Ya. support pribadi. Yang penting saya bisa mencukupi kebutuhan saya karena saya tidak pernah merepotkan orang tua saya lagi, saudara. Sampai sekarang pun saya kalau ada orang yang minta tolong segala macam, minta sumbangan segala macam untuk modal usaha, saya sampaikan bahwa modal itu bukan harus berupa uang gitu loh. Dengan kemauan, keyakinan, kepercayaan itu adalah bagian dari modal dasar kita punya bisnis misalkan, networking, komunitas juga gitu. Itu dan saat dorong gerobak, saya ingat sekali, apalagi ini bulan Ramadan, saya jualan kolak saat di Jalan Gatot Subroto, di bawah patung Pancoran. Mas Denny lihat? Iya. Lihat patung Pancoran? Ingat. Itu kalau malam patungnya turun, Mas. Oh kalau malam turun. Biasa jualan air mineral di situ sambil lari-larian. Gitu. Oke, Mas Mono, tahan dulu. Apa namanya? Ceritanya. Benar. Ya, banyak sekali memang kisah-kisah dari Mas Mono ini. Kayaknya kita mau ada yang lewat. Oke. Oke. Jadi jangan kemana, tetap di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Oke, balik lagi di chatting dengan YM. Mas, lanjut lagi Mas. Ya. Waktu pernah dagang gorengan dan waktu itu keluarga Dagang malah kolak. nyuruh balik lagi kampung aja gitu. Kalau mau dorong-dorong gerobak di kampung ya banyak gerobak, dorong-dorongin Iya. aja gitu. Ya. Terus cara menjelasin ke orang tuanya gimana tuh?
Ya nggak perlu dijelaskan ya. Yang penting dibuktikan. Suatu saat ibu saya datang dari kampung ke Jakarta, melihat anaknya yang sudah lama nggak pernah pulang. Tiba-tiba ibu saya ngelihat ada sisa gorengan di meja yang nggak laku. Dan saat itu ibu saya langsung balik lagi ke kampung, langsung pulang lagi. Dan tamparan keras di saat bapak saya meninggal, saya nggak bisa pulang. Kedua adalah di saat ibu saya datang ke Jakarta terus pulang lagi. Nah itu sakitnya sampai saya rasakan sampai sekarang. Nggak saya bisa jelaskan saat itu, yang penting itu adalah cambuk buat saya, motivasi buat saya bahwa saya ingin membahagiakan mereka. Gitu. Subhanallah. Sebenarnya sih emang nggak salah ya, artinya menjadi tukang gorengan, tukang es, nggak ada yang salah. Yang salah memang koruptor kan, Bener, tak? koruptor yang pada suka ngambil duit rakyat. Tapi peristiwa itu memang kalau bisa dijadikan alat lecut, maka dia akan jadi peristiwa yang hebat sekali. Dan Mas Mono itu sudah membuktikan itu. Kemudian yang saya lihat dari beliau adalah hatinya ini memang tulus itu. Lempeng kan? Saya sudah lama bergaul dengan beliau, subhanallah hatinya ini Masya Allah dah. Artinya untuk ukuran laki-laki dia cengeng. Suka nangis orangnya. Jadi kalau ngelihat apa Ini namanya. tampang security tapi hati Hello Kitty sih. Wah. Alah, dipuji dikit. Tapi penting itu penting betul. Jadi punya hati yang Hidup masih tatanya. damai gitu, hatinya hidup itu penting loh. Orang tuh ya mau gimana kalau hati kita nggak kenapa-napa ya nggak ada masalah juga gitu. Kadang-kadang ada orang yang juga tidak pernah merasa puas ya. Udah punya satu, pengen dua pengen empat, pengen 8, nggak pernah cukup buat hati yang rakus gitu. Ya buat hati yang rakus tuh harta tuh sebesar bumi itu nggak pernah cukup. Dulu tak zaman Rasul pernah nggak? Ada nggak Rasul mengalami gitu dicerca? Oh paling banyak Rasul itu. Dilemparin batu juga. Dilemparin batu. Paling banyak Rasul itu. Sampai Jibril aja sempat sewot kan. Tuh, Jibril sewot. Lah sewot, Jibril bilang apa perlu nih gunung Taif aku timpain nih. Coba tuh Jibril tersinggung karena Jibril tuh cinta sekali sama Rasulullah. Cinta banget, dia nggak boleh ngelihat ada yang menyakiti Rasul. Ya pengen apa gitu, tapi apa kata Rasulullah? Fa innahum qaumul la ya'lamun. Biarin mereka tuh nggak ngerti apa-apa. Subhanallah. Saya masuk belajar dari Mas Mono ya. Beliau sekarang bikin apa makelar sedekah. Sedekah, iya. Maklar sedekah. Ini bagus nih, ada teman-teman kayak Mas Ipo juga dorong kan. Iya. Terus Sabtuari punya apa tuh dia? Sedekah rombongan. Sedekah rombongan, ada lagi di Lampung sedekah jamaah. Nah ini juga awalnya dari keprihatinan Mas Mono. Ya boleh cerita dikit? Ya, jadi sekarang media itu nggak selalu identik dengan negatif ya, Twitter, Facebook segala macam. Karena dalam 4 bulan aja saya bisa mengajak teman-teman sedekah bisa 1 miliar lebih. Wih, Masya Allah. Hanya lewat Twitter ya? Twitter aja dan Jadi bukan cuman buat tempat penyakit hati ya? bukan buat tempat Tapi amalan curhat hati dan lu bisa galau ya, bukan. Dan Maklar mereka sedekah. nggak kenal saya ya. Maklar sedekah adalah hadisnya seperti ini, barang siapa yang mengajak orang berbuat baik, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Ustadz Mono. Ustadz Mono. Jadi dengan mengajak aja kita dapat pahala yang sama. Kita ngajak sedekah, dapat pahala sedekah. Saya ngajak duha, seluruh karyawan saya yang hampir 1000 itu, saya dapat pahala duha. Masya Allah. Mas Mono punya maklar sedekah, saya juga pengen bikin tat. Apa tuh? Tawuran sedekah. Apa tuh? Jadi main tibuk-tibukannya harus pakai duit. Duit yang terkumpul disumbangin. Iya benar. Tapi kalau cepeannya 1000, waduh lewat juga tuh benjol. Sumbangnya juga kecil, bengkaknya gede sini. Tat, Ya. kita aja ada tamu nih. Oke. Pernah mengalami hal yang nggak jauh beda sama Mas Mono, dikucilkan, direndahkan, dikecilkan, tapi sekarang dia udah jadi apa ya? Langsung aja kita undang. Ini dia Bapak Warlim. Saya dulu sangat ingin sekali sekolah, tapi saya nggak mampu untuk sekolah. Saya nggak punya biaya untuk sekolah. Saya pikir saya harus bisa mendahulukan Allah. Kalau kita mendahulukan Allah, saya punya keyakinan bahwa kita juga akan ditolong oleh Allah. Allah juga akan terus membantu kita. Dan ternyata betul gitu. Nah, niat saya waktu itu pingin sekali bekerja. Saya masih ingat aja waktu itu saya masih jadi OB sekitar setahun. Sudah jadi junior sekretaris, membantu senior saya gitu. Karena memang betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kalau kita mau dibantu oleh para penduduk langit, maka bantulah penduduk bumi. Saya kembali dipanggil oleh direksi. Saat itu yang manggil lebih banyak lagi. Tidak hanya 1-2 direksi, tapi hampir semuanya memanggil saya. Dibilang bahwa, ayo kamu kapan
kapan kamu sekolah? Kamu harus sekolah pokoknya. Alhamdulillah saat ini saya dipercaya sebagai kepala sekretariat direksi. Jagalah hati, jangan kau lari. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ini deh, kalau ngeliat Warlim nih, saya suka terharu. Karena saya kenal beliau dari mulai zaman jadi OB-nya. Zaman jadi, bukan OB apa istilahnya tuh? Cleaning service. Cleaning service. Oh pernah jadi cleaning service, Tat? Iya, sampai sekarang jadi orang penting di perusahaan beliau, subhanallah. Terharu lah karena lihat aja mukanya bersih kayak begini, Masya Allah. Mukanya bening banget tuh kayak akuarium habis dilap ya, Bu. Iya, iya. Sih kayak apa ya, kan hati memancar ya. Hati tuh memancar ke muka gitu. Saya nih masih banyak kotornya, makanya mukanya masih agak beluak juga gitu. Warlim nih Masya Allah. Mas Warlim. Apa kabar, sehat Mas ya? Alhamdulillah baik Mas. Pernah mengalami itu juga, Mas? Ya betul, dan itu alhamdulillah sekali saya alami karena bisa menjadi guru yang terbaik ya. Gitu. Alhamdulillah, Ya. Tat, katanya alhamdulillah pernah dialami. Iya, iya. Itu beberapa tahun yang lalu? Itu sekitar mungkin 8 atau 7 tahun yang lalu. Nah, ya. 7-8 tahun yang Ya, lalu. saya bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta sebagai cleaning service waktu itu. Tuh, nggak ada yang nggak mungkin. Sekarang apa posisi terakhir? Alhamdulillah saat ini Ustadz. Sebentar, tahan dulu. Apa posisi terakhir? Oh iya. Biar penasaran nih, Iya Tat. dah. Jangan kemana-mana, tetap bareng kita di chatting dengan YF. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, kita lanjut lagi dengan kisahnya Mas Warlim. Gimana? Tadi kita selesai dulu sedikit lagi. Iya, kalau saya kembali tadi bahwa saya dulu sebagai cleaning service gitu. Mungkin sedikit saya berbagi Ustadz ya. Iya, iya. Penting. Yang saya lakukan waktu itu adalah yang tidak putus kita tahajud, Masya Allah. kemudian puasa Senin Kamis. Sebentar nih, Mas Ya. Warlim tahajud mulai dari umur berapa? Saya mulai dari waktu SMP Ustadz ya. Oh, Masya Allah. SMP saya dulu di kampung, jadi kalau tahajud saya pergi ke musola bawa-bawa obor Ustadz. Di mana kampungnya? Di daerah Sumedang. Oh, Sumedang. Karena belum ada listrik waktu itu. Sekarang udah ya. Alhamdulillah. Tahajud, duha, terus? Ya, kemudian Puasa Senin Kamis. Senin Kamis saya puasa gitu. Terus setelah itu minta doa sama orang tua. Jadi kalau dalam keadaan apapun saya selalu entah itu telepon ataupun lewat pesen sama teman yang pulang, saya selalu minta doa sama orang tua. Tapi memang saya sempat kalau istilah anak muda sekarang mungkin galau Ustadz ya. Woi. Saya sempat protes sama Allah bahwa ya Allah saya udah tahajud, sudah sedekah, puasa. Nah, kenapa kok saya masih jadi cleaning service juga di sini? Nah, terus ya nggak lama saya ketemu. Ini kan kebetulan saya ini bekerja di jasa bidang pelayanan kesehatan rumah sakit. Ya, Ini dokter hati saya. Masya Allah. Ini dokter hati saya. saya juga. Terus gimana? Karena waktu itu ya beliau menyampaikan tausiahnya di tempat kami di rumah Masih jadi cleaning service tuh ya? waktu Masih itu jadi ya cleaning. masih saya udah jadi OB waktu itu Ustadz. Nah OB terus kemudian Ustadz sampaikan ilmu-ilmunya. Ada 5 waktu itu gitu yang mengibaratkannya seperti kendaraan waktu itu Ustadz ya. Apa itu? Ini ilmu juga buat yang lain loh. Jadi katanya itu sholat tepat 5 waktu. Nah itu kemudian ibarat kendaraan. Jadi kalau sholatnya wajibnya bagus, maka kendaraannya juga bagus. Mau pergi kemanapun kita kalau pakai kendaraan yang bagus, insya Allah akan sampai. Gitu. Kemudian yang kedua tahajudnya. Gitu.
Nah kita kalau punya, tahajud. Tahajud itu lambang jalan tol itu katanya seperti angka 11 ya Ustadz ya. Mohon maaf. Jadi itu terus didawamkan. Ketika kita mobil kita bagus, kemudian masuk jalan tol, insya Allah lancar dan cepat nyampe. 7 tahun ya, 7 tahun kemudian berlalu, sekarang posisi? Alhamdulillah saat ini posisi saya sebagai Kepala Sekretaris Direksi. Masya Allah. Kepala direksi. Karir yang sangat cepat sekali ya. Cleaning service loh, subhanallah. Dari kampung. Mas Mono, katanya office boy juga ini. Jadi OB, terus karena kebutuhan ekonomi saya juga banyak ya. Lebaran nggak pernah bisa pulang saya, nggak punya tabungan. Saya nangis itu, di Jakarta malah jaga rumah. Jadi satpam, apalagi mendengar takbir seperti itu. Ya itulah, dendam. Lagi-lagi dendam saya harus bisa pulang setiap lebaran, seperti itu. Dan akhirnya saya berani keluar dari zona nyaman, saya dari OB tersebut jualan gorengan. Gorengan kurang laku, sehari cuma dapat duit 15.000, 20.000 dan kadang maghrib baru pulang. Kadang ada sisa gorengan pun saya umpetin biar tetangga nggak ada yang lihat. Dan akhirnya tahun 2001 saya jualan ayam bakar. Alhamdulillah dalam 6 bulan saya bisa menjual 80 ekor ayam. Alhamdulillah saya waktu itu belum mengenal ada ayam bakar ABC saat itu. Otodidak aja. Dan lagi-lagi Allah menguji saya. Di saat sedang rame-ramenya 80 ekor ayam, sudah punya karyawan, banyak catering, warung saya digusur. Dibangun pom bensin di belakangnya. Nah itu kalau beliau punya penyakit hati, pasti langsung kelar, langsung game over. Tapi beliau punya sifat yang bagus. Nah, akhirnya saya sempat sebagai manusia biasa saat saya kecewa juga, tetap. Kenapa saya nggak siap saat itu, kan? Ya kan? Kecewa manusiawi, tapi setelah itu yang penting. Nah, akhirnya menguasai, controlling. Akhirnya dengan digusur tersebut saya bisa menjual, punya cabang banyak, bisa keliling Indonesia dengan gratis. Untuk menjadi motivator entrepreneur, bisa umroh gratis, bisa menghajikan orang tua, dan bisa ke Kuwait, Qatar bersama Ustadz juga kemarin. Sekarang dua-duanya udah jadi orang sukses. Berkat gara-gara digusur ya. Amin. Ya Allah. Nah sekarang kita kasih kesempatan Tat. Siapa tahu ada yang mau nanya, silakan. Sebelah kiri atau kanan jamaah yang datang di studio. Ya. Oh, Ibu silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Ta'lim Nurul Insani Bogor. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana kita menjaga hati kita yang baik agar terhindar dari penyakit hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tat? Bisa nggak? Kalau nggak bisa saya yang jawab. Maaf Tat. Pertama, emang harus ada ilmunya ya. Jadi tahu dulu. Iri tuh gimana nanti akibatnya, dengki gimana akibatnya. Jadi tahu tentang ilmunya. Yang kedua, ya zikir untuk kemudian menghidupkan hati. Jadi penuhi hati dengan asma Allah, dengan menyebut Allah, membesarkan Allah. Ketika ada orang menghina, yang kita lihat adalah Allah. Ketika ada orang memuji pun yang kita lihat adalah Allah. Ketika kita dalam keadaan bangkrut, yang kita lihat Allah. Ketika kita senang pun yang kita lihat Allah. Allah aja yang kita kelihatan. Ketika mahasiswa-mahasiswi ini nilai yang jelek, ya yang dilihat adalah dosen. Itu jadi pertama ilmu, yang kedua zikir. Zikir. Betul. Hidupkan hati. Ini mahasiswa nggak menanya? Ada punya pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Siap. Masuk TV. Mendengar tadi dari Ustadz Wardim sama Mas Mono kan ada sedikit protes kadang-kadang kepada Allah tentang apa yang telah kita lakukan kok ya nggak pernah terwujud gitu. Jadi kita juga terus terang ya secara pribadi juga pernah mengalami. Nah bagaimana untuk mensikapi supaya rasa itu nggak ada. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab singkat aja Den dan pemirsa. Pertama, nikmati dulu saudara sudah melakukan amal soleh. Nggak semua orang bisa duha. Nggak semua orang bisa tahajud, nggak semua orang bisa puasa, nggak semua orang bisa sedekah. Jadi kalau ada di zona itu, nikmati dulu kebersamaan bersama Allah. Benar, kalau kita meninggal dunia pada saat kita lagi tahajud kan subhanallah. Nah, yang kedua, janji Allah pasti datang. Kitanya aja nganggap lama, padahal kan ternyata masya Allah nggak terlalu lama gitu. Bayangin untuk seseorang yang berposisi jadi kepala direksi, sekretaris ya direksi. Allah untuk bisa punya cabang. Kayaknya baru kemarin kan masih diinget ya. Baunya pun, wanginya pun, masih kayak kemarin.
Jadi setan saja yang lagi ngobok-ngobok apa kita supaya putus asa, supaya kita merasa capek, letih lah gitu. Cakep. Cakep pertanyaannya. Saya juga masih punya pertanyaan, tapi saya simpan dulu buat segmen terakhir kita. Tinggal satu segmen, tetap di chatting dengan YF. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Oke, ini dia segmen terakhir kita. Dan dari tadi saya penasaran nih, saya ngeliat buku dan CD di atas meja. Tapi saya pengen nanya, nunggu saat yang tepat. Dan menurut saya sekarang saat yang tepat buat nanya. Silakan. Mas, ini apa nih Mas? Ya, itu adalah CD motivasi saya. Bagaimana cara memulai bisnis untuk mengembangkan, ada spiritual company-nya juga. Bagaimana karyawan itu absennya adalah sholat duha. Wah, subhanallah. Seperti Jadi itu. Tidak boleh buat orang-orang merokok yang juga. pengen mulai bisnis, di sini Ada dorongannya komplit, Mas? ya, komplit. durasi 30 menit dan 100% buat sedekah. Semua Ini penjualan sudah dicetak oleh PPPA juga 9.000 keping. 9.000 keping, luar biasa. Luar biasa. Wow. Nah, kalau ini nih Mas. Ya, ini yang baru dirilis. Oh, ini CD. Ya, album religi saya. Mantap. Baca ada yang nyiptain siapa? Luar biasa. Nih, yang spesial di sini adalah judul lagunya Biarkan Hati Bicara, ciptaan Ustadz Yusuf Mansur. Pencipta lagu juga. Tat, pesan satu lagu dong, Tat. Serem. Hah? Asik, pencipta lagu juga, Pak. Ternyata, Pak. Oh, ini ada beberapa lagu juga, Nanti Mas, ya? harus dinyanyiin ini. Oh, harus. Kita paksa. Ini penutup segmen ini, Tat. Siap, nanti saweran, siapin saweran. Ya, ilmu biduan pantura, Tat. Jadi, nah kalau ini buku juga. Buku juga, Mas Mono ya? Buku Rezeki Diantar, mungkin selama ini orang masih mencari rezeki atau menjemput rezeki. Dan saya bisa membuktikan bahwa rezeki itu ternyata diantar. Subhanallah. Bagaimana Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Sebenarnya rezeki itu semuanya pasti kebagian. Mas Denny, saya punya jaket, punya jam tangan, saya punya sepatu, ini semuanya ada yang ngasih gitu. Wow. Ustadz Jamil, Mas jaketnya ukuran berapa Mas? XL. Ini dari Taiwan belum saya pakai, silahkan pakai. Saya punya mobil, saya punya, yang lainnya banyak sekali. Dan buku ini 100% royaltinya buat sedekah dan ada berhadiah umroh. Berhadiah umroh untuk 2 orang? Ya, seperti itu. Wow. Gampang sekali. Di Daku Travel. Wih, luar biasa. Ini Mas Warlim harus bikin buku juga, Mas. Insya Allah. Karena kisah-kisah inspirasi itu menarik buat orang untuk mengikuti. Ya kalau mahasiswa sekarang nih, mahasiswa-mahasiswa dari sekarang ngebut nih, salat tahajud nih. Datang itu dari sekarang, Masya Allah. 10 tahun lagi Ustadz Ahmad Denny ngisi pom bensin, subhanallah. Ternyata ente yang punya pom bensin. Amin. Ya benar itu. Kita makan di rest area, ternyata punya mahasiswanya Pak Roy Bidi ini. Subhanallah. Iya, asal tahajudnya dari sekarang. Salat duanya dari sekarang. Mas Warlim, kayaknya ada yang belum disebut nih. Ki suksesnya satu lagi nih kayaknya. Boleh Mas. Betul, begitu. Begini Ustadz, mungkin tadi seperti Pak Denny bilang bahwa ini segmen terakhir, ini senjata terakhir saya. Nah, pas banget. Senjata terakhir saya memang sama rentetannya yang tadi. Cuma ini berkaitan dengan yang selalu Ustadz Yusuf Mansur sampaikan kepada kami. Gitu. Sebab saya selaku jamaah beliau bahwa saya juga tergabung sebagai salah satu simpul sedekah PPPA di tempat kerja saya. Simpul Gitu. sedekah? Ya, jadi saya debit kolektornya sedekah. Di kerjaan. Ngumpulin. Jadi kan energinya jadi gede. Karena bukan cuma dari Maklar juga dong berarti. maklar ya. Betul. Bukan cuma dari kantongnya, tapi jadi ngumpulin orang. Nah itu yang memberi tangga beliau. Dan ini pemirsa bisa ngikutin. Ya kalau ada informasi anak yatim yang lagi susah, jangan jalan sendirian. Gerakin satu kampus, pasang spanduk, tang gitu. Insya Allah itu. Jadi kalau kayak sholat Jumat, kan sholat Jumat pasti sholat Jumatnya. Nah jangan cuma sendirian jalannya sambil ngajak yang lain. Nah itu namanya simpul. Makasih, ini kayaknya udah waktunya kita dengerin lagu Mas Mono nih. Tapi satu lagi saat bahwa kita saudara bukan hanya sekedar mengajak ya, tadi di hadis ya. Tapi di Al-Baqarah juga disebutkan bahwa janganlah kamu menyuruh orang lain berbuat sesuatu sementara kamu sendiri tidak melakukan. Wih, mantap. Itu. Siap. Insya Allah.
Oke, terima kasih buat tamu-tamu kita. Saya minta tepuk tangannya untuk Mas Warlim dan Mas Mono yang telah berbagi cerita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk jadi seperti mereka. Sukses juga Tat ya. Amin. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Saya Denny Cagur dan Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Kita ketemu lagi besok setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10. Sabtu dan Minggu jam 9 sampai jam setengah 11. Dan setiap hari subuh jam 5 subuh Tat ya. Iya. Oke. Senin sampai Sabtu. Oke, sebelum saya tutup, kita akan dengarkan ini dia. Penasaran, saya pengen dengerin nih kata per katanya. Ciptaan Ustadz Yusuf Mansur, Biarkan Hati Bicara. Mas Mono. Woi, mantap. Tak akan ada cukupnya, keinginan tak akan ada habisnya. Bila hal ini saja yang selalu dikejar, yang selalu diburu, maka ketenangan semakin jauh, bahagia pun semakin penuh.